Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Leoni, dan hari ini saya akan menjelaskan sedikit konsep dari apa itu metode kuantisasi pada proses watermarking audio dan juga manfaat dari keilmuan sistem multimedia, salah satunya adalah audio watermarking ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit latar belakang, di era modern ini, data dan informasi itu menjadi aset penting yang ikut serta mendukung kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang setidaknya bertukar informasi melalui internet yang mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kadang, kemudahan ini menjadi ancaman keamanan yang disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan data atau informasi secara ilegal. Jenis pelanggaran yang mungkin sering kita temui yaitu adalah pembajakan audio, distribusi film secara ilegal, ataupun penyebaran foto tanpa izin pemiliknya yang merupakan pelanggaran hak cipta dan dapat merugikan beberapa pihak ataupun instansi. Sehingga keamanan informasi multimedia dan juga kekayaan intelektual itu menjadi sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara untuk menghadapi masalah pembajakan karya, salah satunya adalah dengan teknik watermarking, khususnya pada video ini adalah pada audio. Audio watermarking itu adalah suatu teknik untuk menyisipkan sebuah informasi digital yang nantinya akan dijadikan sebagai watermark pada audio digital asli kita tanpa mengganggu keaslian dari audio tersebut. Informasi yang disisipkan itu juga harus unik ataupun memiliki ciri khas agar informasi dalam satu audio itu tidak akan sama dengan audio yang lainnya. Nah, dalam audio watermarking ini sendiri itu juga terdapat berbagai macam teknik watermarkingnya, dan saya akan membahas mengenai teknik penyisipan watermarking audio melalui metode kuantisasi. Nah, jadi metode kuantisasi ini tuh apa sih? Jadi metode kuantisasi ini pada intinya adalah akan dilakukan penyisipan bit, data, ataupun informasi yang kita miliki pada audio asli kita. Nantinya sifat dari watermark ini adalah berbentuk noise yang dapat dibuktikan dengan adanya perubahan amplitudo yang sangat kecil yang tidak bisa telinga kita deteksi, baik menjadi lebih kecil ataupun menjadi lebih besar, sesuai dengan informasi atau jenis bit yang kita sisipkan. Nah, dalam teknik kuantisasi itu juga kita mengikuti rumus persamaan yang bisa kita lihat pada slide. Mari kita ambil contoh sebuah sampel value bernilai X dari audio yang kita ingin berikan watermark. Nantinya, sebuah value baru ini akan dialokasikan untuk sampel X ini dan menggantikan value dari X, yaitu sampel yang sudah diberikan watermark, dan kita lambangkan dengan Y. Q ini menggambarkan quantized value dari sampel X atau sampel X yang terkuantisasi dengan interval step size sebesar D. Sedangkan N menggambarkan seberapa besar Q atau value X yang sudah dikuantisasi tadi itu dapat berubah ketika kita sisipkan sebuah informasi. Nah, informasi yang kita gunakan sebagai watermark di sini adalah bit 1 dan juga bit 0. Selain itu, Q atau quantized value dari X ini juga didapat dari pembulatan ke nilai terdekat dari value X yang terkuantisasi mengikuti rumus yang dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya, juga perlu dicatat bahwa perbedaan jarak dari output value ketika kita menyisipkan bit 0 ataupun bit 1 itu adalah sebesar D/2, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Maka, untuk memenuhi rumus persamaan Y tadi, N yang akan kita gunakan di sini itu adalah 4, sehingga perbedaan atau jarak dari output ketika kita menyisipkan watermark 0 ataupun kita menyisipkan watermark bit 1 itu akan tetap sebesar D/2. Untuk lebih memudahkan kita lagi dalam memahami konsep ini, berikut adalah ilustrasi bagaimana metode watermarking kuantisasi ini bekerja. Amplitude audio kita gambarkan dengan sumbu X seperti yang bisa kita lihat pada gambar, di mana semakin ke kanan artinya amplitudo semakin besar dan semakin ke kiri artinya amplitudo semakin kecil. Jadi sampel value X kita kuantisasi terlebih dahulu menjadi Q. Kemudian ketika kita menyisipkan bit 1, maka amplitudonya akan berubah menjadi lebih besar dan menjadi bulatan yang di sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya ketika kita menyisipkan bit 0, maka amplitudonya akan berubah menjadi lebih kecil yang dilambangkan dengan bulatan di sebelah kiri. Selanjutnya adalah contoh penerapan konsep yang tadi kita sudah
bahas dan pelajari. Misalkan kita memiliki host audio dengan data X bernilai 81, interval step D bernilai 8, dan N-nya sama dengan 4, maka berapakah value dari X ketika kita sudah berikan watermark? Dengan mengikuti rumus persamaan yang sudah kita ketahui, kita dapatkan bahwa quantized value X-nya ini adalah 80 dan noise yang dapat kita representasikan dengan D per N itu adalah 2. Maka jika bit yang ingin kita sisipkan itu adalah 1, maka hasil dari Y ini akan menjadi 82. Sedangkan jika bit yang ingin kita sisipkan adalah 0, maka nilai dari Y ini akan berubah menjadi 78. Dan hal ini sudah memenuhi catatan yang tadi sudah dibahas, di mana besar output dari ketika kita menyisipkan bit 0 dan bit 1 adalah D per 2, di mana D per 2 ini sama dengan 4. Di sini kita bisa lihat Y-nya adalah 82 dan 78 dan jaraknya sudah 4. Nah, mengapa kita perlu mengetahui ataupun menerapkan audio watermarking? Yang pertama, fungsi dari melakukan audio watermarking ini adalah melindungi keamanan dari audio kita, sehingga audio kita atau file audio kita ini akan aman dan terlindungi ketika kita melakukan pengiriman data audio ini. Selanjutnya juga membuktikan kepemilikan dari audio, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi perlindungan hak cipta pada file audio yang kita miliki. Selanjutnya adalah penerapan sistem multimedia dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang sudah kita ketahui, sistem multimedia adalah sistem informasi yang meliputi kombinasi dari berbagai jenis media. Ada teks, gambar, audio, animasi, video, atau bahkan hyperlink atau hypermedia yang ketika kita klik itu menavigasikan kita ke halaman lain atau ke tempat lain. Keilmuan dari pengetahuan tentang multimedia sendiri pun dapat digunakan pada berbagai macam bidang dan dalam berbagai macam bentuk. Contohnya dalam bisnis, kita bisa menggunakan multimedia untuk melakukan pemasaran, untuk melakukan pelatihan staf misalkan dengan menggunakan metode online, atau dalam bidang medik atau kedokteran, dokter dapat melakukan model simulasi bagaimana misalkan sebuah penyakit dapat masuk ke dalam tubuh, dan juga dapat mempelajari cara melakukan operasi secara virtual. Atau dalam bidang teknik, misalkan multimedia digunakan untuk membuat antarmuka perangkat lunak ataupun computer simulation. Dan masih banyak lagi sebenarnya, dan hampir seluruh bidang kehidupan kita sekarang ini sudah serba multimedia, apalagi didukung dengan teknologi yang semakin canggih dan akan semakin canggih lagi ke depannya. Selanjutnya adalah contoh dari manfaat penggunaan multimedia yang mungkin sering banget kita temuin dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah dalam kegiatan perkuliahan secara daring, di mana dosen dapat menyampaikan materi melalui video materi atau asinkron, atau melalui video conference secara sinkron. Selanjutnya juga kita bisa menyalakan mikrofon kita untuk berkomunikasi dan juga dapat mengeluarkan pendapat misalkan. Lalu juga ada video materi, PPT materi yang diberikan oleh dosen atau guru kita yang dapat kita unduh ataupun mungkin bisa kita kompres sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dan dapat kita gunakan atau kita baca kapanpun kita mau. Bahkan perangkat atau device yang kita gunakan sekarang seperti laptop, tablet, HP, mikrofon, semuanya itu sudah menerapkan sistem multimedia. Website, platform movie streaming seperti YouTube, Netflix, ataupun Disney, game online, aplikasi sosial media, GPS, itu semuanya sudah menerapkan keilmuan multimedia. Salah satu manfaat dari keilmuan atau penerapan dari multimedia ini tentunya adalah meningkatkan efektivitas kita dalam bekerja, berkomunikasi, ataupun berkoordinasi dengan mudah dan juga cepat. Apalagi di tengah pandemi ini, kita sangat bergantung dengan penerapan-penerapan multimedia ini agar kita bisa berkomunikasi dan juga berinteraksi satu sama lain. Terakhir, penerapan multimedia di masa depan juga akan semakin berkembang dan berguna. Salah satu contohnya yang mungkin kita udah sering dengar atau ketahui itu adalah Metaverse, di mana pengguna akan dapat berinteraksi secara visual dengan seluruh orang dari berbagai tempat, memanfaatkan internet, virtual environment, VR, AR, dan juga audio. Atau bahkan, kita mungkin juga sudah sering dengar bahwa perusahaan-perusahaan teknologi seperti Meta atau Facebook
itu juga sedang mengembangkan konsep metaverse ini yang pastinya menerapkan ilmu multimedia. Sekian penjelasan mengenai teknik audio watermarking menggunakan metode kuantisasi dan juga pemanfaatan sistem multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.